Tidak hanya social commerce yang diperketat pengawasannya, tetapi jasa titip atau just tip juga akan diawasi dengan ketat. Nggak ada lagi just tip itu udah ikuti aturan sudah ada. Kalau kamu bawa barang diam-diam itu maksudnya apa? Gitu. Ya ikutin aturan. Nah, bayarnya ada, tarifnya pajak, ada SNI-nya, ada nomor AS number-nya ada. Ikuti. Kalau bawa diam-diam itu maksudnya apa? Biar nggak bayar pajak atau apa? Just tip atau jasa titip adalah layanan di mana seseorang memberikan barang orang lain saat sedang berada di luar negeri. Layanan ini biasanya digunakan karena harganya yang murah atau hanya sekedar ingin tahu keaslian barang tersebut, bahkan barang tersebut tidak ada di Indonesia. Misalkan, kamu menitipkan barang seperti sepatu, kosmetik, atau alat elektronik kepada teman kamu yang ada di Jepang. Nah, itu sudah termasuk just tip loh. Tapi meskipun simple, just tip ini memiliki konsekuensi hukum dan pajak yang cukup rumit dan wajib banget untuk kalian ketahui. Mari kita lihat contoh nyatanya. Dita menitipkan tas branded kepada temannya yang berada di Paris. Harga tas tersebut sekitar 5 juta rupiah. Waktu barang tersebut sampai di Indonesia, ternyata Dita harus membayar pajak dan biaya masuk yang harganya bisa melebihi 1 juta rupiah. Dita kaget dong, katanya just tip, kok jadi mahal harganya? Nah, ternyata tas itu dianggap sebagai barang impor dan ada aturan khusus dari bea cukai yang berlaku untuk setiap barang dari luar negeri ke Indonesia itu sendiri. Cara barang just tip masuk ke Indonesia. Yang pertama, dibawa langsung oleh penumpang dari luar negeri. Nah, yang kedua, dikirim lewat ekspedisi internasional seperti DHL ataupun FedEx. Ketika barang masuk, bea cukai akan memeriksa jenis dan nilai barang. Kalau barang dibawa langsung oleh penumpang, maka ada batas pembebasan bea masuk sebesar $500 per orang. Kalau nilainya lebih dari itu, maka akan dikenai pajak impor. Nah, bea masuk dikenakan sebesar 7,5%, PPN 11%, dan PPh sebesar 10% kalau punya NPWP, atau 20% kalau tidak memiliki NPWP. Sementara, kalau barang dikirim lewat ekspedisi, batas pembebasan bea masuknya jauh lebih kecil, yaitu cuma $3 per kiriman. Selebihnya tetap kena pajak dengan persentase yang sama. Perlu diingat, kalau bawa barang dalam jumlah besar atau sering melakukan just tip, bisa dianggap sebagai kegiatan impor untuk bisnis. Nah, itu harus pakai izin impor. Kalau tidak, bisa kena denda atau sanksi. Nah, maka dari itu, pastikan kamu atau orang yang kamu titipi barang dari luar negeri paham prosedurnya, biar barang sampai dengan aman dan tanpa masalah. Ada juga loh barang-barang yang dilarang masuk ke Indonesia dan barang yang memerlukan izin khusus untuk masuk ke Indonesia. Contoh barang yang dilarang masuk ke Indonesia itu seperti narkoba, senjata api, atau produk pornografi. Kemudian ada produk yang memerlukan izin khusus untuk masuk ke Indonesia seperti makanan, obat-obatan tertentu, kemudian kosmetik tertentu, tanaman hias, atau tanaman sejenisnya, kemudian ada hewan hidup. Nah, kalau misalkan kamu titip barang-barang ini tanpa ada izin yang sah, barang yang kamu beli itu bisa disita atau bahkan kamu bisa kena sanksi hukum. Just tip itu bisa legal, tapi bisa juga ilegal loh. Kenapa sih ada just tip yang legal dan just tip yang ilegal? Perbedaannya tuh kayak gini. Just tip legal masih membawa masuk barang dari luar negeri itu dalam batas yang wajar. Kemudian mereka tuh punya invoice atas pembelian barang dan mereka tuh melalui pihak bea cukai untuk melaporkan pajak atas barang yang dibeli. Sedangkan just tip yang ilegal itu mereka cenderung untuk menutupi jumlah barang yang dibawa masuk ke Indonesia. Mereka nggak punya invoice atas pembelian barang dan mereka tuh menghindari pihak bea cukai karena nggak mau bayar pajak atas barang yang dibeli. Ini tuh resikonya besar loh. Kenapa besar? Karena barang yang kamu beli bisa disita. Lalu kamu bisa kena denda bahkan masuk daftar hitam pengiriman. Nah, supaya aman, kalian harus memilih jasa titip yang terpercaya ya, dan jangan sampai titip barang yang dilarang apalagi berbahaya.
Terus kalian juga harus selalu minta invoice ya. Dan pastikan juga harganya sesuai sama barangnya biar pajaknya juga tepat. Kalau kalian masih ragu, bisa cek di @beacukai.ri di bawah sini ya. Jadi, jasa titip itu sebenarnya boleh kok, asal sesuai sama prosedurnya ya. Dan jangan sampai kalian rugi karena kalian nggak tahu soal pajak dan juga aturan impor. Semoga video ini bisa membantu kalian jadi lebih paham. Kalau kalian punya pengalaman yang unik, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari luar negeri ke Indonesia nggak? Kalau pernah, apa sih tiba-tiba kayak begitu? Yang dimana orang lain. Just tip itu bisa legal, tapi bisa juga dianggap ilegal loh. Gimana sih just tip yang legal dan just tip barang yang dibeli dan cenderung menghindari pajak dan nggak lewat bea cukai. Kemudian kalau misalkan mau sih jawabnya. Pertama, dibawa langsung oleh penumpangnya. Iya tuh untung ningali ka dieu terus ka dieu. Dua cara barang just tip masuk ke Indonesia. Yang pertama lewat jasa ekspedisi. Dibawa langsung oleh penumpang.